Halo semuanya, Indonesia selalu membuat kita bangga karena dikenal di mata dunia sebagai rumah bagi keberagaman yang hidup saling berdampingan secara harmonis. Tapi kalian pernah gak sih kepikiran bagaimana kita itu bisa tetap berdiri kokoh dalam damai di tengah dunia yang kian penuh gesekan ini? Yuk, hari ini kita dengar langsung perspektif jujur dari 3 hati yang berbeda iman, yaitu Islam, Kristen, dan Buddha, tentang cara nyata merawat kerukunan di sekitar kita. Menurut pendapat saya, kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup baik dan rukun di dalam hidup berdampingan. Menurut keyakinan saya, dari skala 10 sampai 100, saya akan menilai di angka 60 sampai 70. Kenapa? Sebenarnya kerukunan antar umat beragama di Indonesia masih tergolong tidak merata. Karena di Indonesia ini sendiri, yang mana kita tahu bahwa kaum-kaum minoritas masih susah dalam beribadah, walaupun hanya di beberapa daerah tertentu saja. Berdasarkan survei, hanya ada beberapa kota di Indonesia yang tingkat toleransi dan kebebasan beragama. Berdasarkan survei, hanya ada 10 kota dari banyaknya kota yang ada di Indonesia. Dari sini bisa kita nilai bahwa masih kurangnya toleransi umat beragama di Indonesia. Tapi dengan seiring zaman dan waktu, toleransi juga akan semakin terbuka untuk umat beragama. Kondisi kerukunan agama yang saya anut, yaitu Kristen, dengan agama yang lain juga masih bisa dibilang belum sepenuhnya baik. Contohnya, banyak dilarangnya pembangunan dan peresmian gedung untuk beribadah dengan alasan tertentu yang memprioritaskan agama mereka saja. Banyak pemberhentian paksa saat sedang beribadah oleh oknum tertentu dengan alasan yang tidak masuk akal juga. Tapi ada juga hal-hal baik dan positif yang bisa kita rasakan dalam hidup berdampingan dengan agama lain. Contohnya saat kita ibadah Natal, lingkungan sekitar dan anak-anak muda yang di luar dari agama Kristen ikut menjaga keamanan dan ketertiban ibadah. Teman dan rekan-rekan beragama lain juga mengucapkan Selamat Natal untuk kita, dan ada banyak contoh lainnya. Dengan adanya contoh baik ini, kiranya bisa menjadikan kita warga Indonesia untuk tetap dan saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Terima kasih. Kerukunan antar umat beragama bisa tercipta apabila ada sikap saling menghormati, menghargai, dan toleransi antar sesamanya. Nah, di dalam ajaran agama Buddha, kita diajarkan untuk mengembangkan rasa cinta kasih terhadap semua makhluk. Dan rasa cinta kasih ini kita tanpa membeda-bedakan dan dalam pandangan yang setara terhadap siapapun itu. Jadi mau dia beragama Islam, Kristen, ataupun agama lainnya, kita perlakukan dengan secara setara. Dalam Islam, menjaga kerukunan bukan sekedar anjuran, tapi kewajiban. Islam itu berprinsip rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Kalau kita merujuk pada Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, bukan saling memusuhi. Keberagaman itu adalah ketetapan. Dan dalam Islam, mengajarkan toleransi itu sangat jelas. Tepatnya di surat Al-Kafirun ayat 6, yaitu bagimu agamamu dan bagiku agamaku, yang artinya kita saling menghormati keyakinan masing-masing tanpa harus mencampuri ibadah orang lain. Namun, tetap bisa bekerja sama dalam urusan kemanusiaan dan sosial. Terima kasih. Inti dari ajaran Kristen adalah kasih. Tidak mungkin manusia dapat hidup rukun tanpa adanya kasih. Dalam Alkitab sendiri, juga hidup rukun antar manusia sangat ditekankan. Karena Yesus pernah mengajarkan dalam Matius 22 ayat 39, hukum kasih yang kedua, kasihilah sesama manusiamu seperti dirimu sendiri. Konteks manusia di sini tidak dibatasi oleh ras, agama, ataupun golongan tertentu. Setiap orang yang berada di sekitar kita adalah orang yang perlu dikasihi. Dan Rasul Paulus juga pernah berpesan dalam Roma 12 ayat 18, sebab dapatnya kalau hal itu bergantung padamu,
hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini adalah pesan yang kuat agar kita menjadi penjaga perdamaian, menghindari konflik, dan menjadi damai di tengah hidup masyarakat. Untuk meningkatkan keharmonisan dalam masyarakat yang heterogen, kunci utamanya adalah perjumpaan dan juga ruang dialog. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita itu nggak akan hidup rukun kalau kita itu nggak saling mengenal. Nah, jadi cara yang paling sederhana adalah dimulai dari lingkungan terdekat kita, seperti lingkungan RT ataupun RW kita sendiri. Contohnya adalah mengikuti kerja sosial yang tidak memandang agama, seperti kerja bakti, siskamling, ataupun ya sekedar menjenguk tetangga yang sedang sakit. Kedua, kita tuh harus bisa membedakan mana ranah teologis dan juga ranah sosiologis. Jadi dalam akidah atau iman, kita tuh memang berbeda. Tapi karena kita berbeda, kita tuh harus mengerti dan saling menghormati satu sama lain. Nah, namun dalam sosial ataupun kemanusiaan, kita tuh adalah satu. Jadi kita tuh jangan mudah terpancing jika ada isu-isu negatif terhadap agama lain. Nah, kita tuh jangan membuat spekulasi duluan sebelum kita tuh menanyakan kepada pemeluknya langsung. Nah, menurut saya keharmonisan itu adalah keharmonisan itu bisa terbentuk karena kita itu fokus pada apa yang menyatukan kita, bukan apa yang memisahkan kita. Menurut saya, menjaga kerukunan antar umat beragama itu harus dimulai dari sikap kita sehari-hari, baik itu di kehidupan nyata maupun di kehidupan media sosial. Kita perlu saling menghormati perbedaan keyakinan dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Saat ini banyak konflik yang muncul karena kesalahpahaman ataupun penyebaran berita yang memicu kebencian. Jadi, cara kita untuk menjaga kerukunan antar agama itu sebaiknya setiap orang harus bisa menjadi contoh yang baik dengan menyebarkan pesan-pesan positif, menjaga tutur kata, dan mengedepankan sikap toleransi. Jika ada tindakan yang dapat merusak hubungan antar umat beragama, kita perlu menyikapinya dengan bijak dan tidak langsung menghakimi kelompok tertentu. Selain itu, penting juga untuk membuka diri serta membangun komunikasi yang baik. Dengan saling menghormati dan bekerja sama, kerukunan dapat terjaga, sehingga agama manapun akan menjadi sumber kedamaian dan persatuan, bukan perpecahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Menurut saya, peran pemerintah itu seperti penengah dan pelindung bagi semua masyarakat. Pemerintah harus bersikap adil kepada semua orang tanpa membedakan agama mayoritas maupun minoritas. Jadi pertama, pemerintah harus menegakkan hukum dengan tegas. Kalau ada yang menyebarkan kebencian, membuat keributan ataupun merusak tempat ibadah, harus ditindak tanpa pilih. Lalu untuk yang kedua, pemerintah harus mempermudah urusan yang berkaitan dengan hak beragama, misalnya dalam pendirian tempat ibadah, selama sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu untuk yang ketiga, saya kira pemerintah juga perlu meningkatkan pendidikan tentang toleransi sejak dini, baik di sekolah maupun melalui kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Dengan begitu, anak-anak bisa belajar untuk menghargai perbedaan sejak kecil. Jadi tujuan akhirnya adalah agar kerukunan antar umat beragama tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi kebiasaan dan budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Itu saja sih. Nah, dari semua jawaban tadi, kita bisa melihat bahwa meskipun datang dari latar belakang keyakinan berbeda, esensi yang diajarkan itu tetap sama, yaitu kasih, kedamaian, dan saling menghormati. Semoga wawancara ini bisa membantu membuka mata kita semua untuk terus menjaga keharmonisan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.